Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sarjana Indonesia, channelnya Rakyat Cerdas Indonesia. Rakornas Pembangunan Pertanian 2020 ini kebijakan Kementan. Kementan itu Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian mengeluarkan kebijakan dalam Pembangunan Pertanian 2020. Suara burung. Untuk mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Semoga untuk mencapai sasaran tersebut ada 4 aspek yang perlu dijadikan fokus perhatian. Pertama, peningkatan produksi dan produktivitas melalui Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan Produksi Komoditas Pertanian serta peningkatkan kapasitas SDM pertanian. Kedua, menurunkan biaya pertanian menuju pertanian berbiaya rendah melalui peningkatan efisiensi dan pengembangan kawasan berbasis korporasi. Murahin pupuk sama pestisida biar murah biayanya. Ketiga, pengembangan dan penerapan mekanisme serta mekanisasi serta akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi. Dan keempat, ekspansi pertanian melalui perluasan pemanfaatan lahan termasuk lahan rawa dan suboptimal lainnya serta penyediaan air. Air itu maksudnya irigasi, embung, dan bangunan air lainnya. Ini bukan kata aku ya, ini kata Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian tahun 2020 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin tanggal 27 Januari 2021. Mentan Syahrul Yassin Limpo menjelaskan di awal tahun 2020 ini dibutuhkan lompatan yang cepat. Tadi 2020 maksudnya, tanggal 27 Januari 2020. Mentan SYL menjelaskan di awal tahun 2020 ini dibutuhkan lompatan yang cepat untuk melaksanakan kegiatan sehingga berdampak signifikan pada peningkatan produktivitas. Ini Menteri mengatakan, saya telah menetapkan target ke peningkatan produksi komoditas utama sebanyak 7% per tahun. Itu berapa ya? Gerakan 3 kali ekspor hingga tahun 2024. Serapan kur sektor pertanian sebesar Rp 50 triliun per tahun, sebut Mentan. Selain itu, Kementan juga menargetkan tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM 7.879 unit pada tahun 2024. Kemudian mengupayakan tumbuhnya petani milenial berjiwa entrepreneur 500.000 pemuda per tahun. Semoga sukses. Saya juga menargetkan kontribusi sektor pertanian dalam penurunan daerah rentan rawan pangan menjadi 10% pada tahun 2024. Tambahnya, target lainnya yaitu penurunan stunting menjadi 14% di tahun 2024 antara lain melalui family farming, pertanian, masuk sekolah, PMS, dan kegiatan dengan perguruan tinggi. Pak, perguruan tinggi itu ya Pak ya, lulusan pertaniannya itu rata-rata pengen jadi pegawai semua Pak. Itu saya, maaf deh, yang lain enggak. Untuk menjamin sinergi dan kesatuan gerak pembangunan pertanian di setiap lini agar fokus dalam mencapai sasaran, maka saya membentuk Komando Strategi Pembangunan Pertanian, Kostra Tani. Ini bukan Kostrat, tapi Kostra Tani, terang Mentan SYL. Dijelaskannya, Kostra Tani menjadi simpul koordinasi di tingkat kecamatan yang bergerak dalam satu sistem yang terintegrasi berbasis digital, sehingga akan terjadi sinergi yang harmonis dan lapangan dan dapat termonitor dan dikendalikan dari pusat melalui Agriculture War Room (AWR). Momentum Rakernas ini diharapkan sebagai ajang konsolidasi merumuskan langkah strategi pembangunan pertanian, mulai dari penetapan subjek, objek, metodologi, serta target yang akan dicapai, dan pendistribusian target hingga tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan. Sebenarnya sih kalau mau mengajari petani di kecamatan gampang. Setiap kecamatan sediakan lahan 1 hektar penuh. Itu memang tujuannya untuk mengajari petani-petani kita bagaimana cara bertani yang baik dan benar agar ada contoh real di lapangan. Lanjut, pembahasan ini saya minta dilakukan dalam bentuk workshop oleh masing-masing eselon 1 dengan mitra organisasi perangkat daerah OPD, lingkup pertanian Cetus Mentan SYL. Mentan SYL kembali menegaskan agar semua pihak turut berpartisipasi tentu Pak dalam mencapai sasaran umum kebijakan pertanian untuk mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Amin.
Kata Menteri, ayo maju, kalau diam di tempat kita akan tertinggal. Betul, maju adalah bagian dari langkah kita hari ini. Betul sekali Pak. Mandiri artinya ada kekuatan untuk melakukan, dan modern adalah bagian dari hidup besok. Wasyu. Pengelolaan pertanian harus modern, dikelola dengan sistem dan manajemen terukur. Pertanian tidak boleh salah, tidak boleh abai karena mempertahankan jutaan perut orang Indonesia. Betul sekali. Untuk mencapai aspek dan tujuan pertanian maju, mandiri, modern, Menteri SYL minta semua turut membantu mencapai target yang ditentukan. Siapa? Kami akan membantu sekuat tenaga. Oke, itu saja sudah. Jangan terlalu panjang. Semoga terobosan-terobosan dari Menteri SYL ini dapat betul-betul diterapkan dan membuat pertahanan Indonesia menjadi maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut rokokkan dulu.